kita untuk mereformasi birokrasi kita. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas. Baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi yang ada punglinya. Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar. Lakukan reformasi birokrasi tanpa basa-basi. Cari terobosan dan cara-cara baru, serta hindari business as usual. Untuk itu lakukan pengembangan kompetensi SDM segera. Rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang melayani, bukan dilayani, serta birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bangun mentalitas baru yang positif, yang berintegritas, yang memiliki etos kerja, dan yang berjiwa gotong royong. Bongkar pola pikir dan mentalitas lama yang negatif. Jadikan WBK, WBBM sebagai gerakan bersama seluruh anggota Kementerian Hukum dan HAM. Salam kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita berbicara terkait dengan reformasi birokrasi. Ini adalah merupakan salah satu langkah, satu langkah dari pemerintah bagaimana kita melakukan penataan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga kita harapkan pemerintahan yang baik ini akan berjalan secara efektif dan efisien yang tentunya akan berujung kepada pelayanan masyarakat. Jadi bagaimana kita bisa melayani masyarakat ini dengan cepat, tepat, dan juga profesional. Politeknik Imigrasi merupakan transformasi dari Akademi Imigrasi yang berstatus ikatan dinas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak dibentuk tahun 1962, Politeknik Imigrasi telah mencetak lebih dari 3.500 lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Politeknik Imigrasi terdapat 4 program studi, yaitu Diploma 4 Hukum Keimigrasian, Diploma 4 Administrasi Keimigrasian, Diploma 4 Manajemen Teknologi Keimigrasian, serta Diploma 3 Keimigrasian. Politeknik Imigrasi terletak di BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cinere, Depok, Jawa Barat. Pola pendidikan di Politeknik Imigrasi pada sistem akademik menggunakan sistem Jarlatsu, sedangkan pada sistem non-akademik melalui berbagai ekstrakurikuler yang mampu menunjang minat dan bakat peserta didik. Sistem Jarlatsu yaitu pengajaran yang meliputi kegiatan pembelajaran di dalam kelas, pelatihan yang meliputi kegiatan kesamaptaan serta pelatihan baris berbaris, serta pengasuhan yang meliputi seluruh kegiatan di luar kegiatan pengajaran dan pelatihan. Politeknik Imigrasi mengembangkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik.
Sebagai wujud good governance dan penerapan sistem meritokrasi, Politeknik Imigrasi memberikan reward bagi pegawai yang berprestasi sekaligus melakukan penegakan disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD adalah aplikasi untuk melakukan penataan data dan pengolahan akademik secara digital. Tujuan dari adanya aplikasi ini adalah penataan data dalam pengolahan akademik, mempercepat dan mempermudah penyampaian informasi, juga integrasi data, mempermudah proses pengolahan data akademik dan non-akademik, serta sebagai perekam kegiatan di Politeknik Imigrasi. Sistem Pengaduan Taruna atau SIPENA merupakan tempat atau wadah bagi taruna untuk mengutarakan keluhan atau pengaduan, aspirasi maupun apresiasi terhadap sistem di Politeknik Imigrasi. Penanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi taruna agar dapat berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola Politeknik Imigrasi. Sistem e-learning adalah aplikasi yang ditujukan kepada dosen dan taruna sebagai jembatan dalam belajar online. Selain itu, aplikasi e-learning juga dimaksudkan untuk mempermudah dosen dalam melakukan pembelajaran jarak jauh apabila dosen tersebut mendapati dirinya berhalangan untuk hadir di dalam kelas. Politeknik Imigrasi telah memiliki website untuk publikasi jurnal ilmiah dengan Open Journal System. OJS adalah platform online untuk publikasi karya ilmiah yang telah terintegrasi dengan platform publikasi karya lainnya seperti Google Scholar, Crossref, UAG, Directory of Open Access Journal, dan ORCID, Open Researcher and Contributor ID. Terdapat 5 jurnal pada OJS Poltekim, yaitu Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Journal of Law and Border Protection, Journal of Administration and International Development, Technology, Management and Informatic Research Journal, dan Jurnal Abdimas Imigrasi. Politeknik Imigrasi telah melakukan survei mandiri secara berkala untuk menilai IPK dan IKM terhadap layanan yang diberikan Politeknik Imigrasi. Adapun survei yang telah dilakukan antara lain survei mandiri dan survei Balitbangham, di mana nilai indeks yang didapatkan dari survei tersebut sangat baik. Dari Taruna Poltekim Angkatan 22 yang bernama Farhan Satria Marta. Selama menjadi Taruna Poltekim, banyak sekali manfaat yang didapat oleh putra saya. Terutama putra saya mendapat pakaian gratis, mendapat pendidikan gratis, dan mendapat fasilitas kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Selama menjadi Taruna Poltekim, putra saya menjadi jauh lebih disiplin, jauh lebih bertanggung jawab, dan jauh lebih dewasa. Terima kasih Poltekim untuk putra saya, Farhan Satria Marta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Setiawan, Kepala Resimen Taruna Politeknik Imigrasi, ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen Poltekim hingga saat ini dalam pengoptimalan program Jarlatsu, mulai dari pengadaan kegiatan pengembangan pengetahuan dan keterampilan, tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas ketarunaan, serta kemudahan dalam akses informasi dan layanan akademik. Tentunya semua ini menjadi kebanggaan bagi kami sebagai bagian dari Politeknik Imigrasi atas berbagai capaian dan prestasi yang telah diukir hingga saat ini. Poltekim pasti bisa.
Selamat siang, nama saya Andri Indradi PhD. Saya adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengapresiasi kepada lulusan Politeknik Imigrasi, terutama bagi mereka yang saat ini sedang bekerja di wilayah kerja saya. Saya sangat mengakui kompetensi, loyalitas, dedikasi, serta kinerja yang telah dilakukan oleh para alumni Politeknik Imigrasi di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Oleh karena itu, saya mengharapkan agar Politeknik Imigrasi tetap mempertahankan kualitas lulusan dari Politeknik Imigrasi, dan tentunya ke depannya Politeknik Imigrasi dapat menjadi Center of Excellence, terutama untuk mencetak calon-calon pejabat imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Politeknik Imigrasi pada tahun 2020 telah berhasil mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Predikat WBK ini yang telah diraih merupakan sebuah energi positif yang mendorong kinerja seluruh unsur yang ada pada Politeknik Imigrasi. Kami semua terdorong dan tergerak untuk melakukan kinerja yang lebih baik guna membuktikan bahwa Politeknik Imigrasi memang layak menyandang predikat WBK. Pada tahun 2021, Politeknik Imigrasi berproses kembali untuk mendapatkan atau dapat meraih predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Hal ini memberikan kami energi dan semangat baru guna berkinerja lebih baik dari yang sebelumnya. Seluruh jajaran Politeknik Imigrasi bahu-membahu bekerja keras guna memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM, yang mana sesungguhnya bekerja bersih dan melayani sudah menjadi budaya dan semangat kami di Politeknik Imigrasi. Besar harapan kami agar predikat WBBM dapat diraih oleh Politeknik Imigrasi, yang pastinya memberikan motivasi baru seluruh jajaran Politeknik Imigrasi dalam berbakti dan berkarya di masa yang akan datang. WBBM pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Kurnia, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, merasa bersyukur dan bangga atas capaian Politeknik Imigrasi meraih wilayah bebas dari korupsi tahun 2020. Saya berharap capaian ini dapat ditingkatkan ke jenjang berikutnya, yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani di tahun 2021 ini, agar Poltekim dapat melahirkan kader-kader imigrasi kelas dunia yang mengharumkan nama Indonesia. Poltekim bisa